Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 9. Nah, minggu ini kita sudah belajar tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki dan alat reproduksi pada perempuan. Nah, tadi kita juga sudah belajar bagian-bagiannya beserta fungsinya laki-laki maupun perempuan. Misalnya laki-laki bisa menghasilkan sperma, sedangkan pada perempuan menghasilkan apa? Sel telur. Nah, jadi pada laki-laki menghasilkannya pabrik spermanya ada di testis, sedangkan pada perempuan sel telurnya dihasilkan oleh ovarium. Nah, kita sudah mempelajarinya. Selanjutnya kita akan belajar tentang proses menstruasi, bagaimana terjadinya menstruasi. Yang tadi juga sebenarnya kita sudah singgung ya, kita sudah singgung, dan kita juga akan belajar tentang terjadinya proses kehamilan. Tadi pun juga sudah kita singgung. Nah, jadi minggu depan kita sudah lebih memantapkannya seperti itu. Nah, jangan lupa buat yang belum membuat poster, jadi buatlah poster dengan tema sistem reproduksi. Tadi kita juga sudah membahas ide-ide tentang pembuatan poster, contoh-contoh idenya, dan bagaimana cara kita mengoutputkan atau membuatnya menjadi sebuah karya poster, memberikan informasi kepada bagi pembaca tentang informasi reproduksi pada manusia seperti itu. Nah, untuk materi proses menstruasi dan materi kehamilan, yuk kita lihat seperti ini. Oke, sekarang coba dilihat animasinya, nanti saya jelasin. Oke, itu adalah animasinya. Coba saya jelasin. Nah, sekarang ini adalah vagina dari sebuah perempuan. Sebenarnya kita sudah pernah bahas ya, udah pernah kita singgung waktu Zoom yang pertama. Jadi kita tinggal nge-review, memantapkan aja. Nah, ini adalah tampilan dari depan vagina dari sebuah perempuan, tampak depan seperti ini. Nah, perempuan menghasilkan sel telur. Ya, jadi perempuan menghasilkan sel telur, yang dimana perempuan tersebut sudah remaja ya, hingga perempuan dewasa. Jadi yang pada kuning
Jadi yang pada kuning ini itu sifatnya adalah ovarium, yaitu menghasilkan sel telur. Oke, jadi yang bulat senyuman ini adalah sel telur pada perempuannya. Iya. Oke, ketika sudah waktunya, semua perempuan mempunyai siklusnya. Nah, ketika sel telur ini tidak dibuahi, yang berada di tuba falopi itu yang ini yang perjalanan menuju vagina ini, ketika tidak dibuahi, maka sel telur ini akan menempel pada dinding-dinding rahim atau dinding-dinding vagina. Nah, yang warna merah ini, yang keluar ini dari dinding-dinding ini adalah cairan-cairan pada dinding-dinding rahim hingga keluar dari vagina. Jadi setiap perempuan ini akan menghasilkan cairan-cairan vaginanya pada waktu-waktu tertentu. Semuanya sudah ada fasenya seperti itu, ada siklusnya. Oke. Jadi ketika sel telur yang tidak dibuahi, tidak terjadinya sebuah perkawinan, tidak bertemunya dengan sperma, maka sel telur ini akan berjalan hingga ke dinding rahim. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahwa dinding rahim selalu mengeluarkan cairan-cairan pada perempuan yang sudah remaja atau sudah dewasa, dan sel telur ini akan tercampur dan akan ikut keluar secara otomatis. Oke, jadi itulah terjadinya sebuah menstruasi, yang dimana perempuan yang sudah menstruasi berarti sudah bisa melakukan sebuah proses kehamilan secara biologis. Sekarang kita yuk belajar tentang terjadinya proses kehamilan. Oke. Nah, ada banyak sebuah video-video yang ada di YouTube yang bisa kita download, dan ada yang dari luar, ada yang dari Indonesia, dan semuanya ada yang animasi gitu ya. Ada banyak animasinya, jadi bisa membuat kita lebih happy aja. Sekarang kita lihat bagaimana terjadinya sebuah proses kehamilan. Nah, sel telur yang dihasilkan perempuan itu setiap keluarnya hanya satu. Jadi beda dengan laki-laki yang menghasilkan jutaan sperma, ada banyak sekali sperma. Sedangkan pada perempuan ini sel telur yang siap untuk melakukan perkawinan itu hanya satu sel telur. Jadi sel telur yang lain sifatnya masih belum matang gitu ya. Jadi yang melakukan perkawinan hanya satu sel telur. Kita sudah belajar pada Zoom yang pertama, kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari reproduksi wanita, bagian beserta fungsinya. Kita fokus pada proses kehamilannya.
Nah, di sini ada yang belut ini yang seperti pada video yang pertama. Yang di belut ini adalah ovarium yang berfungsi menghasilkan sel telur. Di sini ada fase-fasenya di mana setiap perempuan fasenya berbeda-beda. Makanya ada kayak masa subur, masa haid, masa fresh seperti itu. Nah, ada satu sel telur yang sudah matang, maka sudah otomatis dia akan keluar dengan sendirinya. Se maintient pendant les 14 jours suivants, puis dégénère, et le cycle recommence. Pendant ce cycle ovarien, un autre organe change d'aspect, c'est l'utérus. Oke, yang di tengah itu adalah uterus. Uterus itu seperti yang kita di zoom yang pertama, merupakan tempat perkembangan janin. Ya, jadi ketika sudah melakukan perkawinan, maka akan berkembang di uterus yang tadi. Oke, ini yang seperti yang tadi. Jadi setiap rahim pada perempuan ini akan menghasilkan cairan-cairan yang akan keluar dengan sendirinya otomatis. Oke, jadi dinding rahim pada perempuan itu juga bisa dinamis gitu ya. Jadi bisa berubah, bisa akan merapat atau mengencangkan atau sifatnya melonggar gitu. Jadi juga sifatnya otomatis karena di dinding rahim ini kan pada perempuan juga semua organ-organnya sudah disiapkan bila mana terjadinya sebuah kehamilan. Ces transformations la rendent apte à recevoir un embryon au cas où un rapport sexuel non protégé s'est déroulé, donnant lieu à une fécondation entre spermanya sudah masuk, maka di sini sudah terjadinya proses perkawinan, sudah melakukan bersenggama, maka sperma akan masuk dengan sendirinya. Jadi sperma yang hitam ini seperti kecebong gitu ya, digambarkan seperti kecebong. Nah, jadi memang dinding rahim ini sifatnya juga ada waktunya. Maka memang setiap perempuan itu ada waktu tertentu seperti waktu subur. Jadi memang kadang-kala dalam dunia kedokteran ketika ingin mempunyai sebuah anak, maka memang bisa atau harus menyesuaikan dari di sini tadi dinding rahimnya tertutup, maka membuat sperma tidak bisa masuk ya. Nah, adapun sperma yang sudah bisa masuk itu juga sperma ini berjuang untuk menemukan sel telur pada perempuan. Jadi memang sperma ini sifatnya jutaan sekali, dan tidak semua sperma itu menemukan sel telur. Ada yang sifatnya tersesat atau berhenti di tengah jalan, atau mungkin bahkan spermanya juga tidak sempurna ya. Misalnya seperti ekornya tidak ada atau kepalanya buncit atau apa. Dan sperma yang sudah di depan rahim tapi rahimnya tidak terbuka akan mati dengan sendirinya gitu. Dans les quelques jours autour de l'ovulation, du 12e au 16e jour environ, ce maillage se relâche.
tandis que le mucus, ou glaire cervicale, devient filant. Il laisse passer les spermatozoïdes beaucoup plus facilement. C'est le moment où une fécondation a le plus de chances de se produire et de donner lieu à une grossesse. Oke, jadi sperma yang bisa atau sudah bertemu dengan sel telur, maka sel telur itu akan menjadi rebutan oleh banyak sperma yang datang gitu. En fin de cycle, le maillage se resserre et la cavité Nah, ada banyak sperma yang mati dan juga adapun yang sperma yang bertemu dengan sel telur dan terjadinya sebuah perkawinan itu pun hanya satu dari jutaan sperma. Jadi satu sperma ini adalah pemenangnya. Jadi hanya satu sperma dari jutaan sperma yang bisa melakukan fertilisasi, bisa melakukan sebuah perkawinan dengan sel telur pada perempuan. utérine est à nouveau moins accessible. Le synchronisme des cycles Jadi terjadinya sebuah perkawinan ini benar-benar sudah sangat sempurna sekali. Satu sperma dari jutaan banyak sperma ini untuk melakukan perkawinan. rien et l'utérin ne doit rien au hasard. L'ovaire, au cours du cycle, sécrète en plus ou moins grande quantité deux hormones dans le sang qui vont agir sur l'utérus, les oestrogènes et la progestérone. Oke, lalu pada tugasnya apa? Tugasnya membuat komik seperti yang tadi kita diskusikan. Tadi kita sudah diskusi tentang ide-ide membuat sebuah komik dengan tema sistem reproduksi. Jadi tantangan kita adalah kita mempunyai sebuah informasi yang bisa kita cari di mana saja, internet atau buku, dan mengoutputkan pada sebuah komik seperti itu. Jadi supaya bagi pembaca komik kita bisa bermanfaat, dapat memperoleh informasi seputar tentang sistem reproduksi. Nah, materi yang akan kita pelajari proses kehamilan dan juga proses menstruasi bagaimana. Yuk kita lihat seperti ini. Oke, itu materinya, materi tentang proses kehamilan dan proses menstruasi. Jadi kalian sudah punya bahan-bahan diskusinya yang dari saya tadi, maupun kalian sudah searching-searching di internet atau di buku. Jadi ketika pertemuan Zoom IPA minggu depan kita bisa diskusi. Jadi kalian sudah punya pengetahuan, tinggal kita diskusikan saja biar pengetahuan kita bisa lebih worth it, seperti itu. Nah, untuk tugasnya jangan lupa, pasti bisa dan pasti lebih keren dari punya saya. Dan jangan diusahakan ketika pertemuan Zoom dimulai semuanya bisa
bisa berbicara, bisa menyuarakan pendapatnya, dan semuanya bisa presentasi atas komik-komik yang udah dibuat seperti itu. Oke, terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.